Nifu. Halo everyone, kembali lagi bersama saya di channel Trim Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Nifu. Di film kali ini perasaan kita akan diaduk-aduk bagaikan adonan apem. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini mengisahkan seorang gangster yang merampok bank untuk membalaskan dendam dan juga menyelamatkan uang nasabah yang dipermainkan anggota bank. Pemeran dalam film ini kita sebut saja Dark Devil, manusia pemberani yang berkedok iblis dunia hitam. Di Chennai, penipuan di bursa efek Bank India semakin tidak terelakkan. Semua berita meliput kejadian ini. Negara menderita kerugian sebesar 5.000 crore. Semua media TV dan polisi bahkan Hansip sekalipun menyelidiki kasus yang sedang beredar ini. Ternyata permasalahan kali ini diakibatkan oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh Sunil Datta mencuri data NSA di bursa efek India. Tak lama dari itu, kakek yang cabul ini sedang bersenang-senang dengan kedua wanitanya. Ia didatangi oleh anggota CBI yang akan segera menangkapnya. Ia ditangkap karena kasusnya bukan main. Sekelompok orang di kapal sedang mempersiapkan dan mencoba semua senjata yang akan ia gunakan untuk merampok bank. Mereka bekerja sama dengan temannya dan mulai mempelajari semua miniatur yang akan ditargetkan untuk misi selanjutnya. 21 Mei, rencana ini telah ditargetkan dan selalu menjadi target terpenting bagi aksi perampokannya. Di sini mereka telah bersiap untuk merampok bank dengan kostum serba hitam yang cukup menakutkan. Perampokan ini dipimpin oleh pria yang bernama Rada. Tak berselang lama, mereka pun langsung masuk ke dalam bank. Aksi ini bukan hanya senjata, tetapi bom pun tidak terlupakan. Para warga yang masih berada di dalam merasa nyawanya sedang terancam, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama dari itu kini mereka dikejutkan oleh pria tua yang serba putih dan ia bernama Michael Jackson. Kakek gagah ini berhasil melumpuhkan semua perampok hanya dengan sedikit gerakan saja. Hingga pada akhirnya perampokan mereka harus gagal. Kemudian setelah kejadian itu semua warga yang melihatnya memberikan tepuk tangan. Karena mereka pikir kakek ini akan menolongnya. Tetapi perkiraan mereka semua salah. Kakek ganteng yang satu ini juga akan merampok semua uang yang ada di bank tersebut. Tak lama dari itu, anak buah Rada ternyata masih saja mengganggu. Dan kini aksinya kita lihat bareng-bareng. Semua anggota polisi berhasil dibregeded. Banyak anggota polisi yang menjadi kambing cincang karena memberikan perlawanan kepada kakek ini. Jangan dilihat dari umur, tetapi lihatlah keberaniannya. Walaupun seorang diri, dia mampu membantai semua orang yang berniat untuk melawannya. Kejadian ini mengundang masalah yang cukup serius. Semua petinggi kepolisian harus turun tangan dan segera mendatangi Your Bank tersebut. Bahkan semua media membicarakan dan meliput perampokan ini. Jackson ini tidak mau menyakiti karyawan bank tersebut. Ia hanya memperingatkan untuk tidak melawannya. Karena kalau sok jagoan bisa dipastikan nyawanya akan hilang. Di sini Jackson menyandra anak buah Rada dan warga yang sudah terlanjur ada di dalam ruangan tersebut pun ikutan disandra. Kemudian ia berencana akan mengambil 5.000 crore di bank ini. Rada yang sudah tidak bisa berkutik kini dia mengajak bekerja sama untuk merampok bank tersebut. Dark Devil menyetujui permintaan Rada untuk bekerja sama. Jackson menyandra sebagian warga dengan bom yang siap diledakkan. Polisi yang melihat kejadian itu menjadi semakin ketakutan. Karena bukan hanya uang yang akan hilang, tetapi banyak nyawa yang akan hilang jika bom terus diledakkan. Hingga pada akhirnya kepolisian India harus pasrah. Di dalam ruangan, Jackson meminta Rada untuk membuka loker yang berisikan uang. Sementara Jackson akan berantem dulu sebentar dengan polisi. Tak lama dari itu,
Jackson menelpon Anthony, salah satu petugas yang ada di depan bank, untuk menutup semua jalan agar perampokan kali ini berjalan dengan mulus semulus paha Syahrini. Tetapi Anthony sedikit ngeyel hingga Jackson memberikan peringatan, "Pak Anthony, kalau Bapak nggak nurut, ini bank saya hancurkan," ujarnya. Karena ketakutan, Anthony menuruti perkataannya dan ia menutup semua jalan yang menuju ke Your Bank tersebut. Sementara itu, jurnalis dipaksa untuk mencari bukti agar semua kepolisian bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Pemilik bank meminta kepada kepolisian agar tidak memberikan ampun kepada perampok yang sudah berani memperkeruh keadaan ini. Ia pun meminta kepada polisi untuk membunuh siapapun yang berani melakukan perampokan kali ini. Pemilik bank memanggil penjinak bom agar keadaan saat ini tidak terlalu menjadi kacau. Dan ia bernama Ramachandra. Sniper telah siap di berbagai penjuru. Semua pihak kepolisian telah bekerja sama untuk menyelamatkan Your Bank dari perampokan ini. Ramachandra memberi perintah untuk menghabisi siapapun yang menjadi dalang di balik perampokan kali ini. Untung Jackson ini orangnya bukan hanya jago berkelahi, tetapi dia juga cukup pintar dalam menjalankan misi. Saat sniper telah siap ditarik pelatuknya, tetapi Jackson lebih dulu mengambil inisiatif untuk memberikan peringatan kepada siapapun yang mencoba menyerangnya dengan cara meledakkan bom di depan mereka semua. Ancaman itu membuat semua kepolisian yang menyaksikan kejadian itu menjadi ketakutan. Karena keadaan semakin kacau, Chris yang merupakan pemilik Your Bank menelpon menteri untuk bisa mengatasi kejadian ini. Karena perampokan ini kini membuat nilai saham pada banknya telah menurun. Ramachandra mulai panik. Ia pun meminta rekannya untuk menonaktifkan semua bom yang terpasang di berbagai penjuru Your Bank. Di sini Ramachandra geram karena ia tidak bisa membuat Jackson menuruti semua perkataannya. Lewat media, kemudian Ramachandra meminta masyarakat bekerja sama untuk mengetahui siapa yang sudah berani merampok. Ia juga menghancurkan semua kamera pengawal dan mengusir wartawan yang ada di situ. Jackson mengetahui rencana tersebut dari salah satu rekannya yang memantau dari kejauhan. Ia pun berniat untuk mencari cara lain agar bisa keluar dari bank dengan selamat. Ramachandra yang telah tahu pelaku perampokan kali ini mencoba menelusuri kabel yang terpasang di bawah mobil untuk diselidiki. Tetapi sayang, rekan Jackson berhasil kabur dengan menggunakan mobil kemudian diledakkan di lapangan. Setelah kejadian itu, kepolisian mengejar mobil yang baru saja melarikan diri. Bukan hanya cantik, tetapi ia juga berhasil melumpuhkan semua anak buah Ramachandra dengan sangat mudah. Untuk mengalihkan perhatian polisi, kini Jackson memberitahu bahwa ada 5 mayat anak buah Ramachandra di bawah lorong terkapar dicabut nyawanya oleh malaikat. Tak lama dari itu, Ramachandra telah ketahuan karena sudah bekerja sama dengan perampokan ini. Dan ia ditekan untuk mengetahui apa motifnya di perampokan kali ini. Dengan terpaksa, Ramachandra menceritakan semuanya kepada komisaris. Ia menceritakan kepada komisaris bahwasanya ia mempunyai teman yang bernama Sam, gangster terkenal yang paling ditakuti. Ramachandra melakukan ini karena Sam berniat untuk mencuri 500 crore dan ia akan mendapatkan bagian 100 crore dari hasil perampokannya. Kemudian ia menemukan agen khusus perampokan dan ia akrab dengan nama panggilan Dark Devil alias iblis dunia hitam. Semua misi yang dijalankan oleh Dark Devil ini tidak pernah gagal. Bahkan ia bisa keluar masuk negara manapun yang ia mau. Ia mendapatkan data Dark Devil saat di Jepang. Dark Devil berhasil merampok 500 gram emas dan menjadi perburuan polisi di berbagai negara. Ramachandra pun menemui Dark Devil dan Kamani yang merupakan rekan Jackson, tapi ia menolak hingga Ramachandra memutuskan untuk menyewa Radha dan juga timnya. Tapi ia tidak mengatakan kalau ia akan menghabisi Radha dan mengambil uang tersebut. Komisaris Dayalan meminta untuk menangkap Sam, tetapi Kamani lebih dulu menangkapnya. Mengetahui kejadian itu, Jackson menelpon komisaris dan meledek tertawa.
tetapi komisaris tidak peduli. Ia bahkan berniat untuk menangkap pahlawan orang yang telah menanam kabel peledak di Yorbank. Anak buah pahlawan mencoba berlari dari kejaran polisi, tapi sayang langkahnya harus terhenti karena polisi mengancam anaknya. Kemudian ia mengatakan kalau pahlawan membawa bubuk mesiu melalui jalur laut. Polisi Angkatan Laut pun terus menyelidiki pergerakan pahlawan yang diperkirakan masih memberikan bahan peledak untuk Jackson atau Dark Devil. Tak lama dari itu, tim komisaris mencari tahu tentang identitas Dark Devil. Tetapi ia malah mendapatkan berita bahwa Dark Devil telah mati di peperangan polisi Bangkok. Mendengar hal itu, Ramachandra terus meyakinkan komisaris bahwa yang ada di dalam bank tersebut adalah Dark Devil. Tetapi komisaris dan pengacara tidak percaya hal itu dan mereka malah meminta Ramachandra untuk dijebloskan saja ke dalam tahanan. Di sini Ramachandra berhasil kabur dan ia mencoba mengambil bahan peledak yang ada di gerbang untuk meyakinkan semua yang tidak mempercayainya. Karena menurutnya peledak itu hanyalah mainan. Ternyata bom itu memang beneran bom. Meledak dong. Setelah semuanya ketakutan, Jackson mencoba memberikan ancaman agar tidak ada lagi yang bermain-main dengannya. Karena kalau bercanda dengannya, ia akan menghabisi lebih banyak nyawa lagi yang disandra di dalam bank tersebut. Ledakan itu membuat banyak pihak semakin tidak percaya kepada polisi yang bertindak gegabah. Lalu Jackson menelpon Chris, ia meminta dan mengundang Chris untuk segera menghampirinya. Karena peledak yang Chris sembunyikan di bank tersebut telah diketahui oleh dirinya. Tetapi Chris mengatakan karena ulah ente kini kerugian dan nilai saham semakin menurun. Tak lama dari itu, Chris mencoba menghubungi Sam untuk meminta bantuan. Tetapi tanpa disadari, Sam lebih dulu ditahan oleh Kamani, rekan kerja Jackson. Karena Chris takut 25.000 crore akan hilang, ia pun menuruti untuk bertemu secara langsung dengan Jackson nanti siang. Sementara di ruang loker terjadi baku hantam antara anak buah Rada dan anak buah Chris. Ia menghabisi semua anak buah Rada dengan sangat brutal. Saat Jackson sedang asik bersantai, tiba-tiba ia dihantam oleh anak buah Chris dari belakang. Setelah berhasil dilumpuhkan, Jackson dipaksa untuk meminta maaf kepada Chris. Di sini Chris kembali meledeknya. Kini Chris telah sampai di TKP. Chris diberikan rekaman agar ia bisa dipantau dari luar oleh anggota kepolisian. Setelah masuk, rekaman itu ia hancurkan karena ia sendiri pun orang yang sangat licik. Di dalam ruangan, Chris berbicara kepada Jackson bahwasanya ia akan meledakkan bom di brankas bersama Sandra. Dan peledakan kali ini Jackson-lah yang akan disalahkan. Tetapi tidak sedikit pun raut ketakutan di wajah Jackson. Bahkan ia malah menantang Chris. Lalu Jackson menceritakan bagaimana penyerangan yang terjadi di waktu itu. Dan ia juga bercerita bagaimana menjaga hubungan baik bersama timnya. Ia juga menceritakan bagaimana Kamani ditembak hingga pingsan dan ia berhasil menyelamatkan Kamani. Di cerita ini Jackson mencoba memberikan perlawanan yang signifikan. Semua orang yang menyerangnya dihabisi secara membabi buta. Saat ingin menghindari serangan yang bertubi-tubi, mobil mereka malah ditabrak truk dari arah yang berlawanan. Hal itu pun menjadi ledakan yang besar di mobil Jackson dan juga Kamani. Atas kejadian itu Dark Devil diperkirakan sudah mati bersama Kamani. Karena penyerangan itu tim Dark Devil berhasil menemukan orang yang bernama Sam. Hingga akhirnya Sam ditangkap oleh tim Dark Devil lebih dulu. Kini ia mengetahui siapa dalang di balik penyerangan itu. Tak lain tak bukan, penyerangan waktu itu ialah Chris yang bersembunyi di balik cerita. Dark Devil mengancam Chris kalau ia berani membunuhnya, semua bukti akan diserahkan kepada kepolisian. Mendengar itu Chris melakukan penawaran. Jika ia mau bergabung dengannya, maka ia akan mendapatkan 500 crore sebagai imbalan. Tetapi Dark Devil tidak membutuhkan bantuan Chris. Ia ingin semua uang yang ada di dalam brankas menjadi miliknya. Chris terkejut karena Dark Devil terlalu serakah.
Setelah berbincang sebentar, Dark Devil menunjukkan aksinya dan ini dia cuplikannya. Setelah semuanya berhasil dihabisi, kini giliran Chris yang dipacul kepalanya. Tak lama dari itu, Dark Devil menceritakan tentang Yorbank. Pada 3 tahun yang lalu, Kevin yang merupakan karyawan baru di Yorbank mencoba mencari tahu untuk mendapatkan penjualan kartu kreditnya. Bahkan karena kejujuran dan kepintarannya, ia berhasil menjadi karyawan terbaik di Yorbank. 2 tahun kemudian, berita kebangkrutan bank sampai ke telinga masyarakat. Karena terjadi kebangkrutan, Kevin diteror oleh nasabah bank yang sudah kehilangan sejumlah uangnya dan mereka meminta uangnya kembali. Karena pusing, Kevin lalu menemui manajernya untuk menanyakan semuanya. Tetapi jawaban manajer membuat Kevin tercengang. Ia menyuruh Kevin untuk tutup telinga atas kebangkrutan semua ini. Pada akhirnya, ia pun diminta untuk tutup mulut. 6 bulan kemudian, seluruh nasabah yang mengikuti reksadana di Yorbank mencoba melakukan demo. Tuntutan mereka hanya satu. Mereka semua hanya ingin uangnya kembali. Chris yang saat itu mengadakan kunjungan menjadi terkejut. Nasabah meminta uang mereka dikembalikan. Ia bahkan lebih terkejut karena kedatangannya sudah ketahuan oleh mereka. Dengan polosnya, Kevin mengakui bahwa itu adalah usahanya karena ia ingin uang nasabah segera dikembalikan oleh Chris. Karena Chris ini orangnya licik dan serakah, ia pun menyuruh bawahannya untuk membunuh Kevin. Tak lama dari itu, Chris meminta Ramachandra untuk mengurus masyarakat yang demo, sementara dirinya akan mengurus Kevin. Tak berselang lama, Kevin dibunuh dan dilempar dari ketinggian yang cukup mengerikan. Dan pembunuhan Kevin kali ini harus dirahasiakan dari masyarakat. Setelah kematian Kevin, Chris meminta Ramachandra untuk segera mengusir massa. Anthony dan rekannya menyaksikan Ramachandra membakar nasabah hidup-hidup. Dan pada akhirnya nasabah berhasil dibubarkan. Kemudian Kevin yang diperkirakan masih hidup oleh dokter. Tetapi Ramachandra meminta ambulan untuk berputar-putar supaya Kevin meninggal dunia. Di dalam ambulan, dokter abal-abal malah mencekik Kevin hingga ia meninggal dunia. Di mata orang tuanya, Kevin dinyatakan meninggal karena bunuh diri. Orang tua Kevin termasuk nasabah turut bersedih karena kejadian ini. Ketika asik menonton berita, tiba-tiba Jackson bersama Kamani masuk dengan darah yang berlumuran ke rumah orang tuanya Kevin. Di sini Jackson dirawat hingga pulih sambil menceritakan kesedihannya karena Kevin sudah meninggal akibat bunuh diri menurut orang tuanya. Jackson mengakhiri ceritanya. Setelah kejadian di masa lalu atas keserakahannya si kambing Chris, Jackson meminta Chris untuk menjelaskan semuanya kepada masyarakat melalui siaran langsung. Ia dimintai keterangan oleh Jackson di depan kamera secara langsung. Ancaman pelatuk pistol kalau Chris berbicara bohong. Tak lama dari itu, lalu ia berbicara sejujur-jujurnya. Dan aksi ini disaksikan ribuan orang secara langsung bahwa dirinya hanyalah penipu yang berkedok orang baik di balik layar. Chris juga lah dalang di balik semua kerugian nasabah bank. Tak lama dari itu, Kamani menanyakan kepada Falawan tentang RDX. Falawan mengaku kalau Dark Devil telah membeli 2 ton RDX dan akan segera meledakkannya. Ia langsung melaporkannya kepada Komisaris Dayalan. Mendengar RDX yang siap diledakkan, semua tim Dayalan pun siap mencari RDX yang masih tersimpan rapi. Tak berselang lama, Sunilda tak terkejut melihat kedua temannya sudah terikat. Di sini Dark Devil menanyakan di mana semua uang itu disimpan. Namun mereka tidak mau mengakuinya. Mendengar berita itu, Anthony langsung menjalankan tugasnya. Di sini Sunil yang sudah geram pada akhirnya ia pun angkat bicara. Kalau uang itu berada di dalam bank ini disimpan rapih di loker ruang rahasia.
Dark Devil melakukan ini semua semata karena ia mempunyai hati nurani yang baik. Walaupun kelihatannya sangar, pemarah, tetapi ia melakukan semua ini karena ia kasihan terhadap nasabah yang ditipu oleh Chris dan juga rekannya. Dan ia berencana mengembalikan semua uang itu kepada nasabah yang sebelumnya ditipu oleh Chris. Semua nasabah panik dan bersorak bahagia mendengar perkataan itu. Lalu bawahan Chris membuka loker tempat uang itu disembunyikan. Setelah dibuka, ternyata semua uang yang ada di loker rahasia tersebut palsu. Dark Devil sudah mengetahui rencana licik yang ada di kepala Chris. Ia pun terus mengancam Chris. Chris berhasil memindahkan semua uang itu ke kontainer saat ia kembali datang ke Your Bank. Karena Chris diancam akan dikurung bersama uang palsu yang siap meledak. Pada akhirnya ia pun mengakui kalau uang itu ia sembunyikan di 25 kontainer. Setelah mengakui itu, Chris tetap dikurung bersama bom yang siap untuk meledak. Selang beberapa menit, tentara angkatan darat atau angkatan dungus tidak mau ambil pusing. Mereka semua siap melakukan perlawanan kepada Dark Devil yang masih ada di dalam Your Bank. Mereka tidak peduli masih ada siapa kek di dalam bank tersebut. Sementara Dark Devil menyelamatkan Sandra, tetapi serangan komando sudah tidak bisa dihandle lagi. Banyak masyarakat dan karyawan bank yang meninggal akibat kejadian ini. Tak lama dari itu, Kamani datang untuk menjemput Dark Devil bersama mobil pemadam kebakaran yang berisikan uang 25.000 roar. Ia melakukan ini karena Dark Devil dalam bahaya. Di sini Dark Devil menghambur-hamburkan uang tersebut melalui selang pemadam kebakaran. Helikopter kini diluncurkan, tetapi Dark Devil telah berhasil menaiki speedboat. Ia berniat mengejar kapal yang berisi uang yang disembunyikan oleh Chris. Polisi angkatan laut pun dikerahkan untuk membunuh Dark Devil. Peperangan itu pun tidak bisa dihentikan. Baku tembak antara Dark Devil dan polisi pun terjadi di tengah laut yang luas. Ini dia cuplikannya. Tapi sayang, di peperangan kali ini Dark Devil dan Kamani harus terkena tembakan. Hingga speedboat yang mereka tumpangi harus tenggelam ke dasar laut. Kepolisian terus mencari mayat karena Dark Devil yang diperkirakan sudah meninggal. Tapi sayang, mayatnya tidak bisa ditemukan. Mayat Dark Devil tidak bisa ditemukan. Ternyata ia sedang asik bersantai-santai dengan Kamani di atas kapal. Setelah itu, ia menelpon polisi Dayalan. Uang-uang yang disembunyikan Chris berhasil ditemukan oleh polisi Dayalan. Setelah itu Dark Devil memberikan peringatan kepada Dayalan. Ia berbicara di dalam telepon bahwa hari ini kemenangan berada di pihaknya. Dayalan mengakui kalau Dark Devil benar-benar memenangkan dan berhasil menjadi pahlawan untuk nasabah yang uangnya sempat hilang. Dan film pun berakhir. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari cerita film Tunifu. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching this video. I love you everybody. Bye-bye.